Shalom semua. Shalom untuk tahanan Polres Nisel. Ini dia anak-anak Tuhan yang mau siap ditembak ya. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ini dia tahanan-tahanan sudah siap mati ditembak. Bukan nyawanya melayang tapi dosa-dosanya ditembak sehingga saudara suci. Amin. Amin. Apa dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 5? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi harus suci. Tanpa saudara suci, saudara tidak bisa mengaminkan hidupmu bahwa Tuhan menyertaimu sekalipun susah dan senang. Tetapi bukan menyertaimu dalam membuat kejahatan. Amin. Malah dia menegurmu. Mazmur 103 dikatakan di situ apa? Sejauh timur dari barat, aku jauhkan pelanggaranmu. Bayangkan. Amin. 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 Tetapi kenapa manusia bikin pelanggaran? Kenapa? Cepat jawab. Karena iblis. Kenapa? Karena godaan. Terus kenapa? Karena godaan iblis. Itulah yang mau saya tembak saudara. Salah jawabannya itu. Jangan kambing hitamkan iblis. Amin. Amin. Enak aja kata iblis. Kau yang berbuat jahat kau bilang aku. Amin. Amin. Siapa yang bilang tadi itu? Jangan sekali-kali bilang iblis yang melakukan kejahatan. Amin. Amin. Karena keinginan mula telah matang, telah terbuahi, maka kamu melakukan tindak pidana KUHP. Masuklah saudara ke Hotel Prodeo. Tempat gratis. Dikasih makan minum walaupun pakai kecap. Amin. 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 Jadi jangan bilang iblis. Sampai tua dan sampai mati, jika saudara melakukan kejahatan, jangan kambing hitamkan iblis. Saudara yang punya keinginan, datanglah iblis, semakin didorong-dorongnya, semakin dirayu-rayunya. Ingat Adam dan Hawa? Tatkala mereka berbuat dosa melanggar perjanjian antara Elohim dengan manusia itu, semua buah yang di taman ini bisa engkau makan, kecuali satu buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu janganlah engkau makan. Datanglah iblis, makan, nggak apa-apa, kamu nggak mati kok. Malah kau sama dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Makan aja, di samping enak kau akan pintar. Lalu bagaimana ceritanya tahu? Wanita itu kena rayu. Terlebih dahulu memakan buah itu. Sudah? Lalu memberi kepada laki-laki itu yang bernama Adam. Lantas ketahuanlah mereka sudah melanggar hukum Tuhan. Kenapa kalian memakan buah yang kularang engkau tidak memakannya? Apa jawabannya? Hah? Bukan, kenapa kau makan buah yang kularang, kau makannya kata Tuhan sama manusia itu. Apa jawabannya? Hah? Karena ular. Ular itu yang membujuk aku, kata si Hawa. Makanya aku makan. Datang si Adam. Hei Adam, kenapa kau makan buah itu? Apa jawabannya? Apa jawabanmu? Perempuan yang kau kasih itulah kepada aku Tuhan, merayuku sehingga ku makan buah itu.
Betul atau betul? Betul atau betul? Jadi jangan pernah kambing hitamkan iblis. Saudara pernah kambing hitamkan Pak Polisi? Ini Pak Polisi dengar ini khutbah saya loh. Jujur, pernah? Tidak salah. Hukumanmu tidak akan ditangkap. Pak Polisi tidak menjalankan hukum, tinggal memproses. Pernah mengkambing hitamkan? Betul? Tidak salah didengar ini, direkam ini sampai ke Polda, sampai ke Mabes. Dengan cara apa? Tahu nggak? Tahu caranya? Saudara menyalahkan saudara ditangkap. Betul? Kenapa saudara salahkan polisi menangkapmu? Itu sudah sumpah jabatan. Sudah ditabalkan kayak saya ini. Menyampaikan firman Tuhan, saya sudah ditabalkan. Sudah sumpah saya sama Tuhan menjalankan ini. Baik atau buruk. Lapar atau kenyang. Haus atau dan sebagainya. Tugas Pak Polisi itu menangkapmu kawan oleh karena undang-undang. Undang-undang bukan pribadinya. Pensiun nanti tulang saya ini harap mana bisa menangkapmu lagi, betul? Betul. Samalah kembali. Tunggu dia pensiun ya, baru duduk di kedai kopi, begitu. Jangan dendam kau kawan. Pak Polisi yang nangkapmu kau dendam, makin-makin dosamu. Amin. Amin. Jadi sekali lagi, baik polisi, jaksa, hakim, dan saya pengacara, itu ada sumpah jabatan. Dan saya membelamu juga karena sumpah jabatan. Pak Polisi tidak bisa menghalangi kalau saya datang di luar dari pendeta. Pak Polisi, saya mau jumpai si Adam ini, butuh bantuan hukum. Silakan Pak pengacara. Bukan dibilangkan silakan Pak pendeta. Tidak. Saya pisahkan pendeta dengan saya pengacara. Amin. Amin. Siapa tulangnya Siregar? Siapa yang manggil Siregar tulang? Coba. Yang cepat. Nggak ada. Ibaratnya tulang Siregar, Pak Jokowi tak bisa kau bilang, tulang, tolong saya dilepaskan dari. Bisa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena saudara berhadapan dengan hukum. Tulangmu ya presiden, yang presiden. Paling-paling presiden meringankan hukumanmu setelah inkrah. Setelah inkrah, tahu inkrah? Berkekuatan hukum prosesmu sampai peninjauan kembali nanti Mahkamah Agung. Datanglah kau Pak Presiden, tulang, tolong kurungan saya dikurangi. Boleh. Tapi sekarang tak boleh kan? Iya Pak. Jalani prosesnya kawan. Sudah? Jalani prosesnya. Nanti meringankan hukuman, mintalah dari presiden sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Bukan kepada Pak Polisi lagi atau jaksa atau hakim. Dialah ya pucuk pimpinan Indonesia ini. Itu dulu pembukaan dari saya. Itu masih sampulnya ya. Masih pembukaan loh itu. Udah geleng-geleng kepala kalian. Oke, udah siap? Siap. Kita berdoa dulu. Biar lebih masuk firman Tuhan kepadamu. Tanpa kekudusan saudara tidak akan bisa mengerti dan mengaminkan firman Tuhan. Karena itu sekarang kita berdoa. Biar ibadah ini, biar bimbingan rohani ini berkenan kepadanya. Dan saudara akan mendapatkan berkat. Terutama pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Ya Elohim Bapa di sorga, Tuhan yang Esa pencipta langit dan bumi. Engkau adalah El Sebaot yang menciptakan segala sesuatunya, segala binatang dan tumbuh-tumbuhan, segala makhluk, gunung dan lembah, petir, halilintar, hujan, badai, dan termasuk segala yang bernapas adalah ciptaanmu. Termasuk Tuhan mereka yang hamba lihat di sini, hamba-hambamu yang tertawan di sini Tuhan. Mereka-mereka yang tidak merdeka secara hukum, mereka-mereka yang terpenjara secara hukum. Hambamu berdoa,
Biarlah lewat kehadiran hamba-Mu di Polres Nia Selatan ini, penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Jika jika kami memuliakan Engkau, dan Tuhan juga akan memuliakan kami. Kami aminkan itu Tuhan. Sekarang ini kami mau beribadah secara sungguh-sungguh. Karena itu kami percaya, karena Engkau adalah Tuhan yang El Kados, Tuhan yang kudus. Mampukanlah kami Tuhan, debu tanah yang bergerak-gerak ini, orang yang berdosa ini, kuduskan kami saat ini, sehingga Tuhan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau hadir di tempat kami ini. Kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup dengan mata kami melihat Engkau, tetapi iman yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, kami bisa mengaminkan Engkau hadir di tempat kami ini. Engkau hadir di hati kami, Engkau hadir di jiwa kami, Engkau hadir di batin kami, sehingga kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan turun di tahanan Polres Nia Selatan ini. Kami berdoa juga sama Pak Kapolres, wakil dan semua jajarannya, semua dari jajaran terendah, biar juga Tuhan memberkati mereka. Lengkapi mereka dengan hikmat pengetahuan daripada-Mu, sehingga dalam menjalankan tugas kepolisian di Nia Selatan ini, mereka mendapatkan kekuatan khususnya Tuhan, menjalankan keadilan dan kasih yang daripada-Mu saja. Terima kasih semua Tuhan penduduk Nia Selatan. Kami doakan juga dalam ibadah kami ini, agar jangan kami saja yang terberkati, semua pejabat pemerintah dan masyarakatnya semua. Kami doakan Tuhan, agar Engkau memberkati kami satu sama lain. Saatnya Tuhan kami berdoa untuk segala yang Engkau benci kepada manusia. Jika manusia itu mempertuhankan selain daripada-Mu, mempertuhankan daripada kekuatan raja selain daripada-Mu, ampunkan kami Tuhan. Kami mau nanti ada pertobatan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang salah. Hanya kami mempertuhankan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sama seperti kami. Terpuji dan termuliakan nama-Mu Bapa di sorga. Hikmat-Mu kiranya ada pada hamba-Mu ini, sehingga segala kepunyaan-Mu ini dapat diserahkan dan dapat dimenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dalam nama Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini dan segala isinya, kami berdoa. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Terlalu panjang doanya? Malah kurang panjang ya. Artinya seharusnya kita doakan seluruh bangsa Indonesia ini, dari presiden sampai tukang pemulung, sampai orang-orang sakit di jalan sana. Tuhanlah yang tahu itu. Makanya kita selalu berdoa, Tuhan, apa yang kami minta, berikanlah Tuhan lebih daripada itu. Karena Engkau lebih tahu menyediakan segala yang diperlukan manusia, baik yang miskin mau yang kaya, yang bodoh yang pintar, yang sakit dan yang sehat. Tuhan tahu menyediakan segala yang Dia perlukan. Bukan hanya tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang, Dia tahu keperluan mereka. Karena itu orang Israel menyebut Dia El Jireh, Elohim Jireh, Tuhan yang maha tahu keperluan segala makhluknya, dan Tuhan yang maha menyediakan apa-apa yang diperlukan. Coba semua mengatakan El Jireh, El Jireh, Elohim Jireh, Tuhan yang maha tahu segala keperluanku, dan Tuhan yang maha tahu memberikan keperluanku, baik hari-hari ini seperti hari-hari yang lewat, termasuk hari depan, sampai ajalku tiba. Tuhanku El Jireh, kami puji dan kami muliakan, sekalipun kami dalam penjara. Karena itu Tuhan, mampukan kami menyesali segala perbuatan kami. Kami mau Tuhan bertobat, meninggalkan hamba dosa, menjadi hamba kebenaran.
Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami. Agar kami boleh menjadi laki-laki yang baik kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, kepada istri kami, kekasih kami, dan masyarakat luas, termasuk gereja kami. Terima kasih Tuhan. Ini permohonan kami lewat ibadah ini. Dalam nama Yesus. Saya mau katakan saudara, berdoa itu jangan saudara hafal. Apa bahasa niasnya? Tolong. Ini penting. Berdoa jangan dihafal. Bahasa niasnya. Yang kencang kuat. Mana ada beritenani? Ya, boleh. Pakai yang ini aja dulu. 3, ya. Mana ada beritenani? Betul itu? Betul. Saya sengaja bilang bahasa nias biar jangan lupa. Kalau saudara berdoa jangan catat dan buka doamu itu yang Anda baca-baca, itu Anda baca-baca. Saya berani mengatakan itu mantra. Tahu mantra? Tahu. Mantra itulah dibaca-baca, titik koma mantra tidak boleh tertinggal satu kata pun. Itu mantra. Mantra miliknya iblis. Makanya berdoa seperti doa kita tadi. Blong. Tuhan itu malu kepadamu kalau doamu kamu hafal-hafal. Itu kemarin, itu hari ini, itu besok, itu sampai kau mati. Camkan itu. Karena berdoa harus keluar dari hatimu yang terdalam. Apa saja katakan. Dia maha mendengar, maha melihat, dan maha hadir. Orang Israel menyebut El Samah. Semua kita mengatakan El Samah. El Samah. Elohim Samah. Artinya Tuhan yang maha hadir dimanapun tempatmu. Dia hadir di sini. Amin. Tepuk tangan buat dia. Jangan buat saya. Dan Tuhan kita itu adalah hidup. El Kai. Sebut apa tadi? Ya. Ini El Kai juga. Dia maha hidup. Dia tidak pernah mati. Saya mau tanya kepadamu. Berapa hari Tuhanmu mati? 3 hari. Ini berapa hari? 3 hari. Berapa hari? 3 hari. Tuhanmu siapa namanya? Yesus. 3 hari mati Tuhanmu. Ke neraka kau semua. Sengaja suara saya sampai ke pelabuhan sana. Biar iblis mendengar. Masa Tuhanmu mati? Makanya kau diketawai. Tuhan orang Kristen mati katanya. Tuhan orang Kristen tidak bisa membela diri. Kalau dia anak yang maha kuasa, Tuhan segala Tuhan, kenapa dia tidak membela diri? Camkan itu. Banyak pengajaran saya kasih kepadamu. Yang selama ini salah, sekarang ini dibenarkan. Amin. Amin. Tepuk tangan sama Tuhan. Saya mau katakan yang mati itu adalah Yesus sebagai manusia. Manusia apa bahasa Nias? Iya, dia kan Tuhan dan manusia. Yang mati itu tuh bukan Tuhan. Manusia itu yang mati. Yang bangkit dari kematian, Tuhanmu bangkit. Bangkit Tuhanmu dari kematian? Bangkit. 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 Ke neraka kau. Kok Tuhan nggak perlu bangkit? Cerdas enggak? Aku tak mau dibilang orang Nias bodoh. Samanya kita cerdas semua. Tuhan tidak perlu bangkit. Buat apa dia bangkit? Orang dia yang punya ini semua. Nggak perlu dia mati. Dia naik ke surga. Tunggu dulu kawan. Saya hargai
Camkan, renungkan baik-baik. Buat apa dia bangkit? Orang dia pemilik ini. Yang bangkit itu Yesus, yang mati itu Yesus, yang naik ke surga. Tuhan naik ke surga tidak? Hah? Tuhan tidak naik ke surga? Tuhan Yesus yang naik ke surga. Jangan pakai Tuhan. Yesus yang naik ke surga. Siapa namamu kawan? Santius Jiwa, Pak. Jangan pakai Tuhan. Yesus yang naik ke surga. Tuhan buat apa naik ke surga? Amin. Aduh. Ini keringatku nih untuk kamu ini dari Medan saya bawa ini ya. Biar makin gundul saya. Banyak pemahaman orang Kristen yang salah. Tuhannya baik, Tuhan mati, Tuhan bangkit, Tuhan naik ke surga. Buat apa orang dia yang punya kok? Saudara pernah mendoakan Tuhanmu? Pernah mendoakan Tuhanmu? Tidak. Kenapa? Karena dia mengasihi doanya. Saudara ingat bagaimana Yesus masuk kota Yerusalem? Ada banyak memberikan daun-daun palem. Baju-bajunya dibukai, dibikin di tengah jalan. Biar Yesus lewat ke kota Yerusalem. Dan ada juga mengambil keledai muda. Dibukanya bajunya, ditaruh di atas keledai itu sehingga Yesus berjalan di atas punggung keledai. Lantas orang-orang mengatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah engkau dalam nama Bapa. Saya mau tanya, itu doa atau tidak? Doa. 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 Betul doa? Ada yang bilang tidak doa? Jelas itu doa. Jadi kalau itu doa, kenapa engkau berdoa sama dia? Ada yang bisa jawab? Bingung dia, bingung. Karena dia Maha Pencipta. Jadi engkau berdoa sama dia Iya. biar dia selamat. Bukan Pak. Supaya dia menyelamatkan nyawa saya. Itu lain. Orang diberkatilah engkau dalam nama Bapa. Jangan diputarbalikkan. Jelas kata-kata itu, diberkatilah engkau. Hosana, Hosana dalam nama Bapa. Jelas dia biar diberkati. Jadi kenapa kau berdoa kepada dia? Gak ada yang bisa jawab. Karena dia penyelamat. Karena Tuhan Yesus sebagai jembatan kita untuk menghadap Bapa di surga. Karena dia jembatan. Tidak, nggak kena. Apa tadi? Penyelamat. Tidak kena. Kenapa? Juru selamat. Itulah kalian. Menebus dosa. Itulah gagal fokus. Makanya di sosial media, kenapa orang Kristen mendoakan Tuhannya? Hosana, Hosana, diberkatilah engkau dalam nama Bapa. Itu jelas memang doa kok, biar diberkati dia. Kalau memang dia, kenapa dia diberkati? Tak ada yang bisa jawab. Menjembatani ke surga, Pak. Menjembatani ke surga. Tidak soal menjembatani. Orang Dia sebagai perumpamaan. tidak jauh. Kenapa kau doakan dia biar diberkati Bapa di surga? Berarti kita dalam seperti ini sebagai itu kembalinya ke kita, Pak. Betul. Pertanyaan saya, kenapa kau doakan dia? Saya minta ampun kepadanya, Pak. Bukan soal mengampuni. Saya sama saya. Iya, pertanyaan bukan itu. Kenapa kau doakan? Seperti Hosana, Hosana, diberkatilah engkau dalam nama Bapa. Agar kita supaya aman semua, Pak. Tidak dapat semuanya. Padahal itu juga pertanyaannya bolak-balik. Yang kau doakan adalah Yesus sebagai manusia. Katakan dulu bahasa Nias.
Dia sebagai Aku mendoakan Yesus, katakan. ya au mendadak ke Yesus. Aku memberkati Yesus. Bahasa Nias. Aku memberkati Tuhan Yesus. Ya au suno Yesus suno. Karena dia manusia. Aduh, tepuk tangan dulu sama dia. Aduh. Betul? Udah mengerti? Ya ngerti. Mengerti kawan? Sebagai manusia kau berdoa sama dia. Tapi sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi, buat apa kau berdoa? Orang dia mempunyai dirimu dia punya, buat apa kau doakan? Sudah. Aduh Tuhan, di mana Kristen kalian? Banyak orang Kristen tidak memahami. Betul? Mau minta ampun sama Tuhan akan dosamu. Luar biasa pengajaran ini. Belum tentu pendeta gerejamu bisa mengatakan itu kepadamu. Amin. 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 Tepuk tangan buat dia. Saya minta maaf kalau Nabi Muhammad didoakan. Ya memang dia bukan Tuhan. Ya didoakanlah dia. Amin. Amin. Yesus juga kita doakan sebagai manusia. Amin. Jadi ada terkadang mengolok-olok orang Kristen. Kenapa orang Kristen mendoakan Yesus? Orang Kristen ini bodoh, tak bisa menjawab. Oh, itu bukan doa katanya. Bukan doa. Bagaimana tidak doa? Itu jelas doa kok. Diberkatilah dia atau Yesus yang datang dalam nama Bapa. Itu kan jelas doa itu. Amin. Amin. Jangan diputar balikan. Orang Anda tidak tahu menjawab, dibilang itu tidak doa. Itu doa itu. Jawabannya satu, karena dia manusia harus saya doakan. Tapi dia kalau sebagai Tuhan tidak perlu saya doakan. Amin. Tepuk tangan. Amin. Aduh, saya buka dulu jas saya ya. Saya tidak peduli. Mau pulang saya jalan kaki tak peduli saya. Ada banyak menanyakan saya, Pak Pendeta uangmu dari mana katanya. Bisa ke Nias bolak-balik katanya. Banyak yang nanyakan saya menangis. Jangan tanya saya, tanyalah Tuhan saya bilang yang mengutus saya. Ya, saya kemari bukan sedikit mengeluarkan uang. Ya, bukan sedikit. Ya, jadi wajar kalau orang bertanya, dari mana Pak Pendeta uangmu? Kalau mau tanya, tanyalah sama dia. Saya tidak tahu menjawab itu, saya bilang. Ya, sudah? Nanti saya pakai lagi waktu perjamuan kudus. Jadi saya mau katakan sama saudara, saya bukan tidak capek. Umur saya 64. Siapa yang melebihi 64 di sini? Tidak ada. Kenapa saya bisa kuat begini jalan-jalan? Kenapa saya tidak pikirkan tentang capek saya dan kesehatan saya? Kenapa saya tidak memikirkan uang? Sementara saudara berpikir uang, jual narkoba, main judi, berbohong, menipu, merampok, begal, dan sebagainya. Uang. Pernah saudara dengar apa yang dikatakan Injil? Lihat, tak satu pun, tak seekor pun burung pipit jatuh ke tanah tanpa seizin daripada Tuhan. Bayangkan, burung pipit jatuh ke tanah artinya mati. Semua juga karena ridho, karena seizin dia. Jadi kita juga manusia, ajal kita juga tanpa seizin dia tidak akan pernah saudara mati. Amin. Maaf ya. Silakan. Oh, tidak apa-apa. Tidak. Ini ibadah bukan seperti di gerejamu.
Ini ibadah bagaimana kau tergerak, mau duduk, mau jongkok, mau apa, mau tepuk tangan, mau teriak, mau apa, silakan. Ini juga ibadah, silakan. Ini ibadah bukan munafik. Saudara bisa lipat tangan begini, pikiranmu cari CK. Tahu CK? Ketawa dia. Pelanggannya cari CK. Iya, bisa lipat tangan begini di gereja, kau buka-buka gini, yang lain kau buka. Telingamu bukan kepada khotbah. Tetapi di sini saudara memberikan perhatian 100%, amin. Amin. Tak perlu mau jongkok, mau silakan. Kita mendengar. Kekudusan itu bukanlah dari tubuh. Amin. Tidak perlu kau korek-korek ini. Ya. Korek sini, korek sini. Maaf juga kau korek juga yang bawah, tetap juga kotor itu. Amin. Mau engkau bersih hatimu kawan, bukan tubuhmu. Amin. Amin. Sabun apapun kau pakai, tetap kotor tubuhmu ini. Sudah, amin. Amin. Tuhan tahu kawan hatimu. Saya tidak mau datang dan pulang tanpa pertobatan. Berapa orang dulu di sini? Waktu saya bulan Maret, 3 orang, berapa orang? 23. Ada berapa orang sekarang yang tinggal? 5 orang. Iya, berapa ini semua yang tinggal? 3 semua pas Pertanyaan saya nggak ngerti berapa orang yang tinggal, yang ada masih di sini waktu saya datang. Yang mana orangnya? Itu. 3. Oke, 3. Memang terkadang bahasa saya agak beda dengan bahasa di sini, jadi susah mengerti. Yang 3 orang ini saya mau tanya, ingat enggak? Pernah saya tanya, siapa dari saudara-saudara pakai jimat? Ingat? Ingat. Siapa yang menjawab? Tidak ada Pak. Hah? Tidak ada waktu itu. Tidak ada. Siapa yang menjawab? Siapa yang hadir waktu bulan Maret? Kami Pak. Kan ada saya tanya, siapa angkat tangan yang pakai jimat? Ada Kaki Sugiono. Oh ya Kaki Sugiono. Kaki Sugiono. Kaki Sugiono itu Pak, udah dikirim. Itu yang maksud Bapak ini pertanyaan dia. Atau kalian lupa atau saya yang lupa? Semua angkat tangan. Di Gunung Sitoli juga saya tanya begitu. Siapa dari saudara-saudara yang pakai jimat? Tahu nggak jimat? Tahu. Saya takut nggak ngerti jimat apa gitu. Terkadang bahasa berbeda. Saya bilang jimat yang memakai Tuhan selain Tuhan Yesus. Itu jimat yang percaya dengan pedukunan, sihir, kekuatan gaib. Orang semua angkat tangan kok. Kalau semua angkat tangan berarti yang 3 ini juga angkat tangan. Saya lihat kok semua angkat tangan. Termasuk di Gunung Sitoli. Ada YouTube nanti angkat tangan itu. Nanti buka YouTube saya. Atau pertanyaan saya salah dimengerti. Terus saya bilang begini. Kalau angkat tangan semua, Tuhan tidak mau ibadah ini dikotori dengan saudara mempertuhankan Tuhan yang lain. Silakan tinggalkan kamar ini atau jangan ikut ibadah. Sampai saya bilang gitu. Ada di YouTube saya itu. Tidak usah ikut ibadah lah. Lebih bagus kalian tidak ikut ibadah, tidur-tidurlah situ, daripada saudara ikut ibadah tapi memiliki Tuhan yang lebih dari satu. Ada YouTube saya, bisa Anda buka nanti. YouTube saya namanya Prison Hospital Crusade. Nanti saya kasih kartu saya, buka di situ. Ada buktinya kok. Sekitar 60 orang dulu di sini, 60 di sana, jauh. Beda tipis. Jadi yang mau saya katakan apa saudaraku? Jangan pernah menduakan Tuhan. Hanya satu pakai Tuhanmu. Mau kau tinggalkan Tuhan Yesus, lebih bagus kau tinggalkan daripada kau tuhankan dia, kau percaya dengan Tuhan yang lain.
Kau percaya dengan pedukunan, kau percaya dengan sihir-sihir. Di Gunung Sitoli saya ingat ada yang menjawab, Pak Pendeta, kalau kami tidak pakai, kami nanti dihajar sama orang lain. Itu penangkal kami, jadi kami pakai. Orang tua kami sudah mengajarkan demikian. Apalagi kalau kami merantau. Kami diisi dengan kekuatan itu. Ya kami percaya sama orang tua kami, ya sudah. Adalah yang di dompetnya, adalah yang di pinggangnya, adalah yang dimakan, diminum. Itu yang saya maksud. Mau jujur sama Tuhan sekarang? Mau. Ada yang nggak mau jujur, tolong angkat tangan. Ada yang nggak mau jujur? Kalau mau jujur, siapa duduk saudara yang pakai jimat-jimat? Kalau saya secara pribadi nggak ada. Saya percaya kepada Tuhan. Tidak usah itu yang saya tanya, siapa yang mau angkat tangan memakai jimat-jimat? Tidak. Kalau saya tidak. Ada? Tidak, Pak. Saya tidak memaksa, apalagi Tuhan Yesus memaksa saudara mengaku. Percaya itu. Tetapi ingat, kalau engkau tidak jujur sekarang, hidupmu bisa-bisa susah, makin susah. Udah susah sekarang makin susah. Karena hambanya jauh-jauh dari Medan diutus kemari, bayangkan itu berapa jam. Dan saya pun tak tahu nanti malam di mana saya nginap. Tak peduli saya itu. Ada juga Polres, Pak, bagaimana keuangan Bapak? Ya saya tidak tahu lah, saya bilang. Saya kemari bukan cari uang, amin. Amin. Saya cari jiwa. Sekalipun memang ada yang di penjara itu Pak Pendeta, disalamkannya saya, ya saya tidak tolak. Saya bukan mengatakan biar saudara memberikan uang sama saya, tidak. Tuhan yang tahu. Uang 2000 perak pun saya terima. Ini Pak persembahan saya, katanya, ya saya terima. Joni Pardede orang paling kaya itu, termasuk paling kaya, anaknya Tidi Pardede. Uang 2000 pun diterimanya. Dia menghargai orang yang memberi persembahannya. Jadi tidak heran kalau saya terkadang haus dan lapar, tapi nggak pernah saya mati. Tidak heran kalau saya kecapean, tapi saya tidak pernah mati karena capek. Tepuk tangan dulu sama dia. Makanya orang banyak bilang saya gila. Tak jelas uangnya kenapa mau melayani, katanya. Satu, tak jelas keuangannya kok mau melayani sampai jauh-jauh, sampai ke Pulau Jawa. Nanti seluruh Indonesia akan saya kelilingi sebelum saya mati. Betul. Polda, Polres saya jalani. Sampai saya mati itu udah komitmen saya. Habis dari sini, Gunung Sitoli. Karena kemarin saya telepon di pelabuhan apa sana? Pelabuhan yang mau kemari? Sibolga. Nggak ada, Pak, hanya 2 tahanan. Itu pun agamanya Muslim. Udahlah, lain kali lah. Nanti saya ke Tapteng. Tapteng kelihatannya saya diblokir, saya nggak tahu lah. Tapi saya sudah pernah berhubungan dengan Tapteng. Habis dari situ, saya mungkin istirahat lah dulu, pulang ke Medan. Atau mungkin singgah di Polres Taput, Tapanuli Tarutung. Habis dari situ saya melayani ke Dairi. Habis Dairi ke Pak Barat. Dari Pak Barat, tadi sudah ada yang telepon saya di kapal laut. Pak Pendeta, welcome, katanya. Itu Pak Barat, Marga Lubis yang telepon saya. Dari Dairi Pak Barat dan Dodok Sanggul, ya mungkin saya pulang lagi ke Medan. Begitulah perjalanan saya. Dan 2 bulan lagi saya akan kembali kemari. Mungkin saudara tidak ada yang saya jumpai di sini. Amin. Amin. Dan mungkin hanya ini kita bertemu, dan mungkin jumpa di lapas, dan mungkin juga jumpa di tempat peristirahatan. Saya tidak tahu. Saya kembalikan kepada Tuhan. Pertemuan kita ini bukan pertama dan terakhir, dan saya percaya orang-orang yang dimenangkan akan dipertemukan. Orang-orang yang sudah dipanggil, orang-orang yang sudah dikumpulkan, orang-orang yang sudah dimenangkan akan dikumpulkan dalam satu kawanan domba Allah, Tuhan kita. Kalau saya mengatakan Allah itu bukan nama Tuhan kita, ya, terkadang
Orang memakai Allah itu sama dengan Tuhan. Bukan nama Tuhan ya. Nama Tuhan kita saya tidak berani mengatakan itu. Sama dengan orang Israel. Nama Tuhan kita YHWH. Ada yang memanggil dia Yahweh. Saya tidak pernah memanggil itu. Saya cukup memanggil dia El Gibor, Tuhan yang maha perkasa. El Jireh, Tuhan yang maha penyediakan segala yang keperlukan. Tuhan El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa. Dan Tuhan El Sama, Tuhan yang maha adil. Tuhan Mukadesu, Tuhan yang benar dan maha adil. Paling-paling itu saya sebut dia. Tuhan El Sali, Tuhan yang maha penolong gunung batuku dan kubu pertahananku. El Sali, Elohim Sali. Itu bahasa Ibrani, bahasa Israel. Paling saya panggil dia. El Echad, Elohim Echad, Tuhan yang maha esa. Udah pasti dia. Jadi tidak perlu kalau saya memanggil nama sesungguhnya dan saya berusaha memanggil nama sesungguhnya. Tidak perlu. Ada sebagian orang mencari siapa namanya. Ya, apa sanggup saudara mengenal dia 100%? Sanggup? Sanggup. Saudara di butana yang bergerak-gerak. Mazmur 103 apa dikatakan? Ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin datang melintasi bunga itu, maka terbanglah bunga itu, hilanglah bunga itu. Bahkan tempat di mana bunga itu tumbuh tidak mengenal bunga itu lagi. Itulah saudara dan saya. Dan saudara diibaratkan sebarat uap yang kelihatan sebentar dan hilang sekejap. Mau tahu namanya penciptamu? Kalau boleh gak usahlah seperti saya, gak usah berusaha saya. Hebat kali saya. Sebut aja dia yang seperti saya katakan tadi. Sama-sama kita mengatakan mau? El Gibor. Tuhan yang maha perkasa. El Shaddai.